Halo, selamat datang di video saya. Kali ini, di video ini, kita akan membahas satu mesin pencari artikel atau jurnal ilmiah yang masih satu grup dengan um, Connected Papers, Lead Maps, Research Rapid, dan Insightful.xyz. Jadi, tools yang akan kita bahas hari ini akan melengkapi grup itu. Jadi, um, grup search engine yang saya sebutkan tadi sekarang ada 5 gitu ya. Ada Research Rapid, ada Insightful.xyz, ada Connected Papers, ada Leadmaps, dan hari ini kita akan bahas Citation Gecko. Citation Gecko. Jadi ada 5 search engine yang mirip-mirip dan tugasnya juga mirip-mirip, tetapi punya fitur yang berbeda-beda. Hari ini kita akan melengkapi grup itu dengan tambahan pembahasan Citation Gecko gitu. Teman-teman, teman-teman bisa akses Citation Gecko di alamat citationgecko.azurewebsites.net gitu ya. Seperti biasa, semua alamat AI powered tools yang saya pakai selalu saya tulis di deskripsi gitu ya di video di YouTube. Jadi teman-teman bisa ngecek di deskripsinya. Tinggal klik saja kemudian bisa pindah ke halamannya Citation Gecko gitu. Bagi saya citation Gecko itu it is pretty straightforward gitu ya, karena di bagian awal itu sudah langsung ditunjukkan ini ngomong tentang apa toh, ini alat apa toh, gitu sudah langsung ditunjukkan. Jadi apa namanya, no basa-basi gitu. Kita lihat yuk. Ketika teman-teman akses citationgecko.azurewebsites.net, maka muncul uh, user interface yang seperti ini. Ada welcoming notes dari Gecko yang cukup straightforward dan cukup memberitahu bahwa hal website ini ngapain toh gitu. Kita baca ya. Welcome to Gecko. Gecko is here to help you to find the most relevant papers to your research and give you a more complete sense of the research landscape. Start from a small set of seed papers that define an area you are interested. Gecko will search the citation network for connected papers, allowing you to quickly identify important papers you have missed. Mungkin agak berbeda dengan mesin pencari yang lain gitu ya. Di Gecko kita diminta untuk apa namanya, memberikan seed papers, nggak cuma satu tapi beberapa paper yang terkoneksi. Kemudian nanti oleh Gecko kita akan diberikan um, connection gitu ya ke paper-paper lain yang nyambung dengan topik yang dibahas oleh paper-paper yang kita tadi kumpulkan. Jadi bahasanya ngomong tentang areanya ini. Misalkan kita ya, kita nanti saya mulai dengan satu paper, kemudian saya akan pilih 4 paper lain. Jadi saya nanti misalkan saya akan memilih 5 paper yang jadi seed paper saya, dan nanti kita lihat dari 5 paper ini sebaran paper connection-nya kemana gitu. Nah nanti di Gecko kita juga bisa nambahin seed papers-nya gitu. Tadi awalnya cuma 5, tapi begitu kita search ada banyak paper lain dan nyambung, kita bisa klik paper itu dan menjadikan paper itu sebagai seed papers kita gitu. Dan nanti jejaringnya akan apa terus terus apa namanya terus bertambah. Dan seperti biasa, seperti search engine yang lain, hasil pencariannya tentu saja bisa kita ekspor dan nanti bisa kita masukkan ke reference manager yang kita gunakan. Sekali lagi, teman-teman jangan lupa di save dan kemudian diekspor ke reference manager supaya hasil pencariannya bisa kita simpan. Gitu ya, metadatanya bisa kita olah nanti. Oke. Welcome to Gecko, kemudian kita diminta untuk start discovering papers. Ketika teman-teman klik start discovering papers, kita diberikan 4 pilihan. Dan sekali lagi, ada satu hal mengapa saya menggunakan Zotero. Kalau teman-teman pakai Mendeley juga bisa, karena bisa langsung terkoneksi dengan Mendeley. Gecko juga bisa langsung terkoneksi dengan Zotero. Another reason to use Zotero, gitu ya, for me, gitu ya. Sekali lagi, saya pakai EndNote, pakai Zotero. Zotero dalam banyak kasus bisa terkoneksi dengan banyak search engine. Kemarin dengan Research Rapid, sekarang dengan Citation Gecko. Jadi another strong point for Zotero.
Teman-teman juga bisa bisa import dari BibTeX, misalkan teman-teman nyari di video sebelumnya kita ngomong tentang Semantic Scholar gitu ya dan Google Scholar. Misalkan kita download BibTeX-nya, bisa langsung juga diimport dari BibTeX. Kalau tidak, teman-teman bisa search for papers. Blank aja, udah bingung ngomong mau nyari apa, belum dapat apa-apa, sudah kita mulai dari nol. Kita search for paper dan nanti kita pilih paper-paper yang sekiranya cocok dengan apa yang kita inginkan dan kita jadikan sebagai seed papers. Oke, kita pilih yang search for papers saja yang dari nol gitu ya. Kita klik, kemudian seperti biasa kata kunci yang saya masukkan, saya sedang mengerjakan flip classroom, maka kita ketik flip classroom dan kemudian kita search. Nanti Citation Gecko akan memberikan hasil pencarian berdasarkan kata-kata kunci itu dan hasil pencariannya bisa kita ambil sebagai rujukan awal gitu, seed papersnya, rujukan awal yang nanti akan kita gunakan untuk mencari paper-paper lain yang terkoneksi dengan paper-paper yang kita pilih di awal tadi, gitu ya. Misalkan saya akan pilih 5 hasil pencarian awal sebagai contoh. Nah, teman-teman silakan explore sendiri dan browse sendiri ya di Citation Gecko. Oke, saya pilih 5 saja, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 paper awal, kemudian saya add selected as seed papers. Sudah saya pilih dan kemudian ketika sudah saya pilih, kita tinggal klik keluar. Nah, menariknya, Citation Gecko punya model visual yang sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Lead Maps, Connected Papers, Research Rapid, atau Insightful.xyz gitu. Meskipun bisa dibikin yang mirip sama gitu, tapi saya memilih visual yang seperti ini karena menyenangkan juga punya visual yang sedikit berbeda supaya tidak bosan gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, 5 paper saya tadi sudah tersimpan di sebelah kiri. Kalau pengen nambah lagi papernya, klik add more sheets. Nanti teman-teman kalau mau apa namanya papernya disimpan, tinggal klik save session gitu ya. Dan nanti langsung di-download bentuknya bib gitu ya. Sekarang saya jelaskan yang ada di sebelah kanan ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada sebaran tahunnya. Jadi tahun yang paling atas itu mengikuti tahun seed papers gitu. Tahun terakhir seed papers yang kita simpan. Dari 5 paper ini yang terakhir tahunnya 2018, maka dia berhenti di tahun 2018. Kemudian ketika teman-teman scroll ke bawah, dia akan mencari paper-paper yang berkaitan dengan kelima seed papers ini. Nah, dari kelima ini ternyata kaitannya nyampe ke tahun 1970 gitu ya. Kita lihat siapa paper mana yang nyambung dengan paper di tahun 1970. Kalau teman-teman lihat begitu saya klik satu papernya, gitu dia membentuk tanda panah, bukan tanda panah ya, garis gitu. Garis gitu ya. Dan di sebelah kiri dari kelima sheet papers itu ada satu yang menyala kuning gitu. Artinya paper ini di tahun 1970 itu nyambung dengan papernya si eh, papernya si ini nih 2017. Papernya si Introduction to the Flipped Classroom. Gitu. Kira-kira. Jadi begitu teman-teman klik satu paper, dia akan membuat garis dan garis itu merepresentasikan gitu ya koneksi paper tersebut dengan paper-paper yang lain. Misalkan kita ngomong tentang flip classroom, flip teaching, and flip learning in the foreign or second language post-secondary classroom. Begitu kita klik papernya, dia akan membuat koneksi. Kita klik, belum ada koneksi. Kita klik yang lain gitu ya. Kok nggak ada garisnya gitu ya. Kita klik yang tahun 2017. Nah, ada nih. Si papernya Rate Sima ini, Introduction to Flip Classroom, ternyata dia banyak terkoneksi dengan paper-paper yang lain. Ada paper 2015 Motivation and Cognitive Load in the Flipped Classroom, ada paper dari tahun 2011 juga. Begitu teman-teman arahkan ke paper yang lain, dia akan muncul judulnya gitu ya.
dan bisa kita lacak. Dan ternyata paper tahun 2017 ini juga terkoneksi dengan banyak paper di tahun 1970 gitu. Kalau saya bayangkan memang namanya gecko gitu ya, kayak tokek gitu ya, apa namanya, bentuknya visualnya kayak tokek. Memang berbeda dengan keempat teman-temannya yang lain, tetapi bagi saya citation gecko ini juga menarik gitu, karena dia memberikan memberikan spektrum informasi yang berbeda. Mungkin tidak sekomplit Insightful atau Research Rabbit atau Connected Papers atau bahkan Maps, tapi jika teman-teman pengen nyoba dan tertarik pakai, teman-teman boleh gitu ya. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang AI powered tools secara spesifik atau educational technology tools, technological tools gitu pada umumnya, eh, pasti akan ngomong tentang personal preferences juga gitu. Jadi oleh karena itu saya ngomong ini kita punya banyak banyak tools, teman-teman tinggal pakai yang mana gitu. Jadi teman-teman nyaman pakai yang mana, cocok pakai yang mana. Kalaupun tidak cocok gitu ya, pakai technological tools gitu, kembali ke brick and mortar gitu, kembali ke yang traditional method, pakai kertas dan pena gitu untuk mencatat hasil pencariannya juga bagi saya tidak apa-apa kalau itu memang cocok dengan gaya gaya teman-teman sekalian gitu. Tapi sekali lagi, hari ini saya ngomong tentang citation gecko untuk melengkapi grup mesin pencari yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya gitu. Jadi ada Research Rabbit, ada Insightful, ada Connected Papers, ada Maps, dan ada Citation Gecko. Dari kelima ini, yang berbayar dan punya fitur premium itu Connected Papers sama Maps. Jadi harus bayar kalau mau dapat fitur tambahan. Yang gratis itu Research Rabbit, Insightful, dan Gecko gitu ya, Gecko. Yang harus sign up terlebih dahulu sebelum pakai Research Rabbit. Yang bisa dipakai tanpa sign up langsung itu Insightful dan Citation Gecko. Jadi teman-teman sekarang punya banyak pilihan gitu ya, punya banyak pilihan, punya banyak alternatif untuk melakukan hal yang sama. Gitu. So more or less itu teman-teman, pendek saja a short introduction to Citation Gecko. Semoga berguna bagi penelitian teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.